Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Hadi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Losarang, Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perlu diketahui, modul 1.1 ini membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir tanggal 2 Mei, dan setiap tanggal tersebut kita memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantoro didaulat sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena pemikiran-pemikiran beliau yang sungguh luar biasa mengenai bagaimana kita seharusnya mengajarkan pendidikan kepada peserta didik dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tugas modul ini, izinkan saya menjelaskan ikhtisar filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dapat dimaknai sebagai menuntun hidup dan tumbuhnya anak-anak. Hal ini berkaitan dengan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana anak-anak sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Guru merupakan salah satu faktor dalam pembentukan hidup seorang anak. Oleh sebab itu, hidup dan tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Namun guru hanya mampu memaksimalkan yang sudah baik dalam diri anak dan tidak menegaskan hal-hal yang kurang baik bagi anak. Seperti dalam teori konvergensi, bahwa anak yang dilahirkan itu dikonotasikan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan-tulisan itu buram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan segala tulisan yang buram dan yang berisi baik agar nanti tampak sebagai budi pekerti yang baik. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantoro, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut dengan asas trikon. Di antaranya adalah kontinuitas. Ya. Kontinuitas ini adalah ketika belajar, kita harus berkelanjutan. Tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Lakukan perubahan terus-menerus. Yang kedua adalah asas konvergensi. Maksudnya adalah bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan kediri. Dan yang ketiga adalah konsentris. Adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu adalah memerdekakan. Di mana tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro adalah bagaimana mampu membuat anak itu menjadi budi pekerti yang luhur. Ya. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang punya kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti ada pada setiap manusia. Sehingga kita dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekertinya, wataknya, karakternya merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga itu menimbulkan tenaga. Selanjutnya, mari kita lihat, seringkali dalam proses pembelajaran kita terbiasa dengan hal-hal yang kurang mendukung pada peningkatan proses pembelajaran. Seperti saya sendiri, di mana sebelum mempelajari modul ini, saya selalu memberikan pelajaran pada siswa hanya fokus pada tingkat pemahaman siswa saja. Dan saya memberikan pelajaran itu lebih pada aspek kognitif semata,
yang dibuktikan dengan nilai ulangan siswa. Jadi ketika seorang anak nilainya rendah, saya menjudge bahwa dia adalah siswa pemalas. Lalu kemudian apa yang dapat saya ubah dalam pemikiran, dari pemikiran atau perilaku kita setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa kekeliruan saya pada saat mengajar yang hanya mengedepankan pada aspek kognitif saja, sehingga kurang atau tidak memandang siswa yang memiliki kodrat atau potensi yang berbeda-beda. Dan sebagai guru, saya seharusnya memberikan teladan untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik dan karakter murid yang kuat. Dan saya juga akan berusaha untuk menerapkan filosofi pembelajaran yang menghamba pada murid dengan cara merancang pembelajaran sesuai dengan dunia mereka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya peserta didik. Lalu yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan agar saya dapat menerapkan lebih baik dalam proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan berusaha menyiapkan sebuah kondisi settingan pembelajaran dengan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berpusat kepada peserta didik. Bagaimanapun juga tugas guru dalam konteks ini adalah menyediakan ruang, menyediakan setting di mana yang belajar adalah tetap anak. Jadi anak didik dijadikan sebagai titik fokus pembelajaran kita. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan sistem AMONG dengan setting kearifan lokal dan budaya setempat, di mana anak didik jangan dijauhkan dari kearifan lokal dan budayanya, sehingga dia belajar itu membumi sesuai dengan kondisi, sesuai dengan budaya di mana ia hidup. Berikutnya, sebisa dan semampu mungkin saya akan menerapkan trilogi pendidikan, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan kepada kita semua tentang asas-asas pendidikan. Yang pertama adalah bahwa pendidikan itu bersemainya benih kebudayaan. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Yang kedua, bahwa pendidikan itu menuntun. Dalam proses menuntun ini, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, di mana seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Artinya, kita sebagai guru harus mampu mengajar dan menguasai kebutuhan media dan informasi sesuai dengan keadaan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembentukan budi pekerti, hal yang utama sebenarnya adalah keluarga, di mana keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Selanjutnya, marilah kita refleksikan pada pembelajaran kali ini bahwa dengan pendidikan budi pekerti yang merupakan keselasan hidup antar cipta, karsa, karya, dan rasa, akan melatih anak memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjadi dirinya sendiri dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demikian dari saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.